Selamat siang Pak Bagus dan kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas tentang injeksi molding. Perkenalkan, saya Dionysius Alfian Yustama dari 12 GM absen 10. Apa itu injeksi molding? Injeksi molding adalah metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh pelunggur ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air maupun pendingin yang lain sehingga mengeras. Bagian-bagian mesin injeksi molding. 1. Clamping unit. Berfungsi untuk memegang dan mengatur gerakan dari mold unit serta gerakan ejector saat melepas benda dari molding unit. Pada unit ini dapat diatur seberapa panjang gerakan molding saat dibuka dan berapa panjang ejector harus bergerak. 2. Molding unit. Sebenarnya adalah bagian lain dari plastic ejection machine, yakni berfungsi sebagai cetakan dengan bagian utama cavity dan core. 3. Injection unit. Terdiri dari A. Motor dan transmission gear unit. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan daya yang digunakan untuk memutar skru pada barel, sedangkan transmisi unit berfungsi untuk memindahkan daya dari putaran motor ke dalam skru. B. Silinder skru ram. Bagian ini berfungsi untuk mempermudah gerakan skru, sekaligus menjaga perputaran skru agar tetap konstan sehingga dihasilkan kecepatan dan tekanan yang konstan saat proses injeksi plastik dilakukan. C. Hopper. Tempat yang untuk menempatkan material plastik sebelum masuk ke barel. D. Barel. Tempat skru dan selubung yang menjaga aliran plastik ketika dipanasi oleh heater. Pada bagian plastik ini juga terdapat heater untuk memanaskan plastik sebelum masuk ke nozzle. E. Skru. Berfungsi untuk mengalirkan plastik dari hopper ke nozzle. F. Non-return valve. Berfungsi untuk menjaga aliran plastik yang telah meleleh agar tidak kembali saat skru berhenti berputar. Komponen yang belum ada di dalam tutorial SolidWorks menurut saya yaitu 1. Jalur untuk injeksi termoplastik. 2. Lubang untuk bar dan clamping bar. 3. Jalur untuk coolingnya dan hidrolik udara. Proses injeksi molding. Proses injeksi molding sedikit bervariasi berdasarkan bentuk dan jenis produksi plastik yang akan dibuat. Namun, secara garis besar, proses injeksi molding dapat diringkas sebagai berikut. 1. Proses awal cetakan adalah terbuka penuh yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan produk yang dihasilkan nanti dapat dikeluarkan atau diambil dengan mudah. 2. Termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper, kemudian turun ke dalam barel secara otomatis karena gaya gravitasi, di mana ia dilelehkan oleh pemanas yang terdapat di dinding barel dan oleh gesekan akibat perputaran skrup injeksi. 3. Proses injeksi pengisian. Fill injection. Plastik yang sudah meleleh diinjeksikan oleh skrup injeksi yang juga berfungsi sebagai plunger melalui nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. 4. Isi ulang dan pendinginan. Charging and cooling. Proses isi ulang charging plastik cair untuk disuntikkan pada siklus selanjutnya, bersamaan dengan proses pendinginan, cooling, cetakan plastik. Pada saat proses pendinginan produk secara bersamaan di dalam barel, terjadi proses pelelehan plastik, sehingga begitu produk dikeluarkan dari cetakan dan cetakan menutup, plastik leleh bisa langsung diinjeksikan. 5. Membuka cetakan mold open. Produk yang sudah dingin dan mengeras dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidrolik yang tertanam dalam rumah cetakan. Gerakan melepas produk ejection dari dalam cetakan oleh injektor yang mendorong produk dari sisi core agar mudah diambil. Tentu saja produk harus menempel pada sisi core ketika cetakan terbuka
dan bukan menempel pada sisi kaviti. Sekian, terima kasih. Salam Mikael.